Salam. Puji Tuhan. Ini ibadah minggu terakhir di tahun 2024 dan kita akan masuk dalam tahun 2025. Biarlah minggu ini menjadi minggu evaluasi, ya, merenungkan selama tahun ini bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Selama tahun ini berkat apa yang sudah saya terima dari Tuhan. Selama tahun ini pencobaan, penderitaan apa yang sudah kita alami. Dan renungkan, kalau kita boleh ada di penghujung tahun ini adalah kekuatan dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sukacita? Haleluya, ya. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh apapun, tapi sukacita kita karena Tuhan ada bersama kita. Makanya Yesus lahir disebutkan Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, ya. Haleluya. Pagi hari ini seringkali kita mendengar dan itu melekat dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kemurahan. Amin, Bapak Ibu? Amin. Tapi bagaimana sikap kita terhadap Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kemurahan? Justru seringkali manusia cenderung untuk meremehkan. Tuhan kan sabar, Tuhan kan baik, Tuhan kan penuh kasih, sehingga kita bertindak sembarangan, ya. Tapi pagi hari ini kita akan melihat Tuhan itu seperti apa selain ada dalam pikiran kita bahwa Allah itu penuh kasih, Allah penuh kemurahan, Allah penuh dengan pengampunan. Tapi sisi lain dari Tuhan, mari kita cermati sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Tadi nyanyian mengatakan, Kau yang terindah, Dia sungguh indah. Bagi rajaku, ya, yang duduk di atas takhta, Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dan benarkah itu terjadi dalam setiap waktu yang kita miliki? Apakah itu terjadi? Kau ku cinta, ku sembah apapun yang terjadi. Kita mau melihat pagi hari ini siapa diri kita dan siapa Tuhan, ya, sehingga kita boleh sadar aku sesungguhnya manusia yang tidak layak. Haleluya. Mazmur 144 ayat yang ketiga dan 4. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 144 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kalau kita membaca ayat ini, apa manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Tapi seringkali ketika Allah sudah memperhatikan manusia, manusia merasa, Tuhan kenapa Engkau gak jawab doaku? Tuhan kenapa aku sedang dalam penderitaan? Engkau tidak memperhatikan aku. Seringkali itu yang kita tuntut di hadapan Tuhan. Padahal Daud merasa, apa manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Apa untungnya ketika Engkau memperhatikan manusia? Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini apa manusia itu sehingga Engkau memperhitungkannya? Allah sudah memperhitungkan kita, Allah sudah menghargai kita, sampai Dia turunkan anaknya supaya saudara dan saya, supaya manusia ada jalan keselamatan. Sebetulnya ketika manusia itu binasa, Allah gak rugi apa-apa, ya.
Sebetulnya kalau manusia itu binasa dan ketika berdosa itu patut dihukum, dan Allah tidak ada urusannya. Tetapi karena kasih yang besar sehingga dia menyediakan jalan keselamatan. Kalau Yesus gak turun, jalan keselamatan itu tidak ada. Dan manusia yang berdosa pasti mendapat penghukuman. Haleluya. Jadi saudaraku, dari ayat ini kita merasa bahwa tidak ada dasar kelayakan ya untuk manusia. Tidak ada dasar kelayakan bagi manusia itu untuk dikasihi oleh Tuhan. Siapa manusia itu? Tidak ada dasar kelayakan. Makanya Tuhan berkata di Yakobus mengatakan Tuhan membenci orang sombong. Karena nggak ada kelayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Kemarin Tuhan kita membahas Ayub 2 minggu yang lalu. Ayub, Tuhan tanya, bagaimana kamu melihat binatang kuda Nil? Sebetulnya bukan kuda Nil aslinya itu ya, saking bahasa Indonesia terlalu sempit untuk menjelaskan. Behemoth ya. Nah saudaraku, sebetulnya binatang ini binatang yang lebih dahsyat dari kuda Nil. Kalau engkau tidak bisa melawan kuda Nil ya, yang kuciptakan, masakan engkau juga melawan aku? Protes sama Tuhan ya. Nah saudaraku, kita menyadari bahwa manusia itu tidak ada kelayakan di hadapan Tuhan untuk dikasihani. Gak ada kelayakan sama sekali. Kita melihat mengapa manusia tidak ada kelayakan untuk dikasihani. Silakan dibaca Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang tanpa kecuali. Baik itu Musa, baik itu Abraham, bapak orang percaya, semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab sebelum dosa itu ada dalam diri manusia, manusia itu berkumpul dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi begitu manusia berdosa, kehilangan kemuliaan. Ini kondisi manusia sebenarnya. Selanjutnya Mazmur 5 ayat 5-7. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan jijik. Saudara pernah jijik kan? Kalau melihat sesuatu yang kotor, menggelikan, jijik. Seperti itulah kondisi kita di hadapan Allah. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang dibenci bukan cuma kejahatannya, tapi orangnya. Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan. Bukan kejahatannya saja, tapi orangnya dibenci. Dan Tuhan jijik. Itulah kondisi manusia di hadapan Allah. Makanya Mazmur tadi mengatakan, siapa manusia sehingga engkau memperhatikan? Padahal kondisinya menjijikkan di hadapan Allah. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Kecenderungan hatinya itu kejahatan semata-mata. Walaupun tampilannya seolah-olah baik, peduli dengan satu dengan yang lain, melakukan hal-hal yang baik, tetapi ketika dalam hati ada kecongkaan, ada kesombongan, Allah melihat dan itu menjijikkan. Itulah kondisi kita. Mari kita sadar saudaraku, di akhir penghujung tahun ini
kita mau evaluasi bagaimana saya selama ini di hadapan Tuhan. Dan kondisi kita itu seperti itu. Nahum 1 ayat 3. Silakan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin. Kita melihat di ayat tadi bahwa Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang berdosa dari hukuman. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, makanya di situ saya tulis BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu punya HP bisa ada bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ya. Memang Tuhan tidak cepat marah. Jadi ini yang seringkali kita pahami, Tuhan tidak cepat marah. Oh enggak apa-apa kok kalau saya berbuat ini. Oh enggak apa-apa kok kalau saya mengumpat orang. Oh enggak apa-apa kok kalau saya berkata-kata seperti ini. Oh enggak apa-apa kok. Saudara, memang Tuhan tidak cepat marah. Dan ini seringkali disalahgunakan oleh manusia yang menjijikkan tadi. Tetapi Ia juga sangat berkuasa sehingga barang siapa berbuat kesalahan tidak akan dibebaskannya dari hukuman. Tuhan panjang sabar, tapi Tuhan tidak membiarkan orang yang berbuat salah itu bebas dari hukuman. Dari hal ini, saudaraku, saya tidak menakut-nakuti saudara bahwa Tuhan itu kejam. Kalau ada orang berbuat salah ditoto, dia berdiri dengan bawa gada, ya, seperti dewa-dewa, patung dewa-dewa itu bawa gada, bawa pedang. Tuhan tidak seperti itu. Dan ketika kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, disediakannya juru selamat. Dan ketika saudara berdosa, saudara melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ada jalan pengampunan di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada. Haleluya. Dan ini yang harus kita hargai. Kita butuh Yesus setiap saat, karena setiap saat kita bisa saja berdosa. Setiap saat kita bisa saja salah berpikir. Setiap saat bisa saja kita salah ngomong. Dan itu perlu setiap kali kita datang kepada Tuhan, dibarui pikiran kita. Makanya tahun ini tema-tema yang saya sampaikan, miliki pikiran Kristus. Ini Tuhan kita, ya. Dan manusia itu kondisinya layak dihukum. Karena semua manusia sudah berdosa. Walaupun Allah panjang sabar, tapi sekali-kali Dia tidak membebaskan manusia dari hukuman. Sadari Bapak Ibu, ini kondisi kita. Ini posisi kita di hadapan Allah. Menjijikkan, patut dihukum. Haleluya. Nah, jika manusia binasa, Allah tidak ada ruginya, ya. Tidak ada ruginya bagi Allah. Tapi kasih karunia yang besar sehingga Tuhan itu rela begitu menghargai manusia sampai ingin mengembalikan posisi manusia yang dalam kemuliaan Allah itu kembali untuk memiliki kemuliaan Allah, dan itu harganya mahal. Sampai anaknya yang tunggal harus rela mati di salib. Jadi ketika saudara dilayakkan untuk menghadap Allah, untuk berkumpul dengan Allah, itu harganya mahal. Ya, jangan dianggap remeh. Banyak orang menganggap remeh bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bisa nanti. Padahal itu harganya mahal. Haleluya. Dan ketika kita tidak mau menghargai pengampunan, menghargai pengorbanan Yesus, Allah tidak ada urusan apa-apa sebetulnya, ya, terserah. Haleluya.
Tetapi kasih Allah itu merindukan saudara untuk bisa menikmati persekutuan kembali dengan Allah, menikmati kemuliaan Allah itu kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dan kita akan melihat mengapa manusia itu menjijikkan, mengapa manusia itu patut dihukum, dan ketika manusia dihukum Allah tidak rugi apa-apa. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang tertinggi dan manusia itu bobrok. Di luar Tuhan manusia itu bobrok. Haleluya. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Dengan siapa engkau samakan aku? Enggak ada. Karena Allah itu yang tertinggi. Dengan dewa mana yang engkau samakan? Haleluya. Ketika kita ikut Tuhan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Kita melihat orang di luar sana, ketika mereka menyembah dewa, lu jualannya kok laris, oh kok enak, bisa sembuh, oh kok enak. Dengan siapa Allah kita samakan dengan mereka? Enggak ada. Karena Dia itu Allah yang tertinggi, Allah yang berkuasa atas manusia. Haleluya. Tidak ada Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ini Allah kita. Dan ketika kita sadar kita ini orang berdosa dan tidak layak, bahkan diri kita, hidup kita ini menjijikkan di hadapan Allah, kan Allah itu tertinggi, kita tidak layak. Tapi manusia kadang-kadang bebal. Ada penderitaan sedikit marah, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mengapa engkau bawa aku ke sini? Kita tidak bisa makan daging, kita nggak bisa makan bumbu-bumbu, buah-buah. Kenapa? Yang dipikirkan itu hanya perkara duniawi semata. Dan ketika itu terjadi, manusia bersungut-sungut mempersalahkan Allah, seolah-olah Allah bertanggung jawab untuk memberkati kita, Allah bertanggung jawab untuk, Allah berkewajiban untuk mengasihi. Sebetulnya tidak ada kewajiban Allah untuk mengasihi kita. Itu karena Allah kasih yang besar. Haleluya. Karena Allah memiliki kasih yang besar dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga Dia tidak bisa kalau tidak mengasihi. Tapi bebalnya umat Allah yang digambarkan sebagai bangsa Israel, mereka ingin menyembah dewa-dewa lain seperti bangsa-bangsa di Kanaan. Haleluya. Hendak dengan siapa hendak kau samakan aku? Enggak ada. Dia Allah yang tertinggi dan Dia berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Seberapa baik kita menjaga tubuh kita, kalau Tuhan bilang saatnya kamu pulang, bisa kita menahan? Gak bisa. Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ya, Tuhan punya kehendak. Tuhan itu independen. Tuhan itu berdiri sendiri. Gak ada yang mempengaruhi, gak bisa dipengaruhi, ya, gak bisa dibantah. Karena Dia Allah bebas berbuat sekehendak hatinya. Ini ketika Daniel menyampaikan kepada Nebukadnezar yang sombong pongah dengan disentil sedikit, padahal sudah dikasih mimpi sebelumnya. Dan mimpi itu Daniel menjelaskan keadaan ini, tuanku raja akan mengalami penderitaan. Apa? Disentil sama Tuhan dari keagungannya sampai Dia membuat taman gantung di Babel menjadi salah satu keajaiban dunia. Dan itulah Nebukadnezar merasa, wow, siapa Babel yang membangun kalau bukan aku?
Dari situ Tuhan sentil. Dan kemudian apa? Dia menjadi seperti binatang. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu. Berapa? 7 tahun. Seperti binatang. Raja, orang tertinggi di sebuah negara. Tapi dia dibuat oleh Tuhan. Tuhan bisa berbuat sekehendak hatinya. Akhirnya dia tidak mau makan nasi, dia tidak mau makan roti. Yang dia minta rumput. Dan dia tidak mau tidur di dalam tempat tidurnya, tapi di luar. Kehujanan, kepanasan. Bayangkan, ini raja. Jadi Tuhan itu punya kuasa berbuat sekehendak hatinya. Kalau kita sadar hal ini, masihkah kita menuntut Tuhan? Tuhan gak mengasihi aku, Tuhan gak dengar doaku, lah gimana? Bersungut-sungut. Layakkah? Ayo kita pahami, Allahmu, Allahku, Allah yang kasih itu sudah menyediakan Yesus. Kita mau menuntut apa lagi? Ini kasih yang terbesar. Dan yang disediakan oleh Yesus, keselamatan jiwa yang seringkali tidak diperhatikan oleh manusia. Manusia hanya memperhatikan kondisi dunia, kondisi tubuh. Waduh, kalau tubuhku mulai kukulen, berusaha bagaimana supaya tidak kukulen, beli ini beli itu, skincare dan lain sebagainya. Oh, kalau tubuhku kegendutan, aku harus diet. Sampai program diet belasan juta dipakai. Nah saudaraku, itu saja yang diperhatikan manusia. Padahal Tuhan itu menyediakan keselamatan jiwa. Ini loh yang punya nilai kekal. Kalau tubuh itu tidak punya nilai kekal, mati dikubur. Tapi untuk menerima tubuh yang kekal itu diubah oleh Tuhan. Tubuh saudara, tubuh saya mati satu saat, fana ini. Tapi seringkali manusia lebih memperhatikan tubuh. Kalau sakit, mau ke dokter. Dan itu memang perlu ya. Bukan berarti kalau sakit saudara, udah usah ke dokter biar aku mati, enggak juga ya. Tapi saudaraku, jiwamu itu jauh lebih berharga, karena itu punya nilai kekal. Ya, Ayub 41 ayat 2. Silakan. Ayub 41 ayat 2. Belum ketemu? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ya, apa yang ada di seluruh kolong langit ini kepunyaan Tuhan. Allah tidak pernah berhutang terhadap siapapun. Haleluya. Nanti kita periksa. Allah tidak pernah berhutang terhadap siapapun, sebab seluruh yang ada di kolong langit ini kepunyaanku. Haleluya. Ketika saudara memiliki sesuatu, itu titipan Tuhan. Itu bukan milik kita. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Haleluya. Kalau toh Tuhan mau pakai kita untuk menjadi penyalur berkat, gunakan itu. Haleluya. Sesungguhnya ketika kita memiliki sesuatu, itu titipan Allah ya. Karena semua yang ada di kolong langit ini kepunyaanku. Mazmur 50 ayat 2, silakan tolong. Mazmur 50 ayat 12. Oke, saya bacakan. Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Wow, saudara, Tuhan bilang ketika aku lapar, aku gak usah ngomong kamu. Wong seluruh dunia ini lo milikku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, mari kita sadar, ketika Allah kita itu seperti ini ya, Allah kita itu Allah yang tertinggi, Allah kita itu bebas
bebas berbuat segala sesuatu. Dan mari kita sadar juga bahwa Allah itu yang punya segala sesuatu di kolong langit ini. Dan kalau kita toh masih bisa berpakaian, kalau kita bisa makan, kalau kita bisa menyimpan sesuatu untuk mungkin hari depan kita, itu semua milik Allah yang dipercayakan kepada kita, bukan hasil usaha kita. Roma 9 ayat 20. Mazmur 50 sudah. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, Allah tidak bisa dibantah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, aku mau dijadikan apa sih Tuhan? Seringkali kita juga berkata begitu kan? Kenapa aku enggak seperti orang lain? Kenapa orang lain diberkati, aku enggak? Lo suka-sukaku toh. Kalau Tuhan berkata begitu, suka-sukaku. Allah yang membentuk saudara, Allah yang membentuk saya. Terserah Tuhan mau ciptakan apa kita. Haleluya. Kalau kita sadar bahwa kita ini ciptaan, kita ini cuma ciptaan, layakkah kita marah sama Tuhan? Layakkah kita protes sama Tuhan? Kita semua sudah pernah mendengar kisah seorang Lazarus yang miskin dibandingkan dengan orang yang kaya. Dia punya segala sesuatu. Ayub, Lazarus yang miskin, dia beriman. Kalau kondisi saudara dan saya seperti Lazarus, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Mungkin kita berkata, Tuhan, orang itu tidak beriman, kok bisa kaya ya? Saya loh sudah beriman, saya percaya kepadamu loh Tuhan, kok saya miskin, melarat, borokan? Bisa jadi kalau Lazarus hanya mikir kondisi tubuhnya, tapi Lazarus tetap beriman dan tidak membandingkan dengan orang kaya yang tidak beriman kok diberkati. Suka-sukaku kata Tuhan. Allah berkuasa bertindak, berbuat segala sesuatu dan Allah tidak bisa dibantah. Allah tidak bisa dinasehati. Haleluya. Bisakah yang membentuk itu protes kepada yang dibentuk itu protes kepada yang membentuk? Aku mau dijadikan apa sih? Aku nggak mau loh dijadikan hal-hal yang rendah. Aku nggak mau loh dijadikan mungkin ciri. Ketemunya cuma sambel Lombok, brambang, pedes. Aku pingin dijadikan vas bunga, ditaruh depan. Wah, semua orang ngelus-ngelus. Ih, bagus, bagus. Semua orang memuji. Tapi seandainya semua dibuat menjadi vas, semua memuji vas itu, kalau lapar, masakan nih nggak ada bumbu nih, ya. Nah, saudaraku, semua itu berguna sesuka-sukanya Tuhan mau berbuat apa. Haleluya. Jangan kita protes, jangan kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Terimalah dengan ucapan syukur. Makanya Tuhan bilang, bersyukurlah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Itu Allah kita, Allah yang tidak bisa dibantah, ya. Jangan hanya mikirkan kepentingan dirinya sendiri. Aku kok begini, aku kok begitu, aku sudah berbuat ini, berbuat itu, Tuhan gimana ini? Nah, saudaraku, aku sudah setia, aku sudah rajin, kenapa Tuhan membiarkan aku? Suka-sukaku kata Tuhan, ya. Haleluya. Lukas 17 ayat 7 sampai ayat 10. Silakan. Lukas 17. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan.
Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Ayat 9 mengatakan, adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ini satu kisah yang digambarkan bahwa seorang hamba selesai melakukan tugasnya di sawah dari pagi sampai sore, mungkin menggembalakan lembu-lembunya, sampai pulang di rumah, tuannya itu apakah terima kasih? Ya walaupun ketika berterima kasih itu pantas juga, tapi ini kisah hubungan antara manusia dengan Allah, antara saudara dan saya dengan Allah. Adakah ia berterima kasih kepada hambanya? Bahkan lebih dari itu, dia berkata kepada hamba itu, ayo sediakan makan buat aku. Dia gak terima kasih, aduh kamu capek ya, kasihan ya, wes itu dulu kamu makan dulu. Enggak. Bahkan Tuhannya bilang, sediakan aku minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ditunda dulu ya, sediakan makan. Wes ngerti capek-capek, Tuhan itu tidak bilang terima kasih ya, oh kamu kasihan, biarlah kamu makan dulu, aku carry-carry. Enggak. Bahkan apakah dia berterima kasih? Enggak juga. Jadi kisah ini menunjukkan, saudaraku, bahwa Tuhan tidak berkewajiban membalas segala kebaikan manusia atau jasa manusia. Tuhan tidak berkewajiban untuk membalas kebaikan manusia, karena kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Tuhan tidak berkewajiban membalas orang yang berjasa. Enggak. Haleluya. Kita ini menjijikkan di hadapan Allah tanpa Yesus. Dan ketika kita menerima Yesus, kita diambil, kita dipersekutukan, kita didamaikan. Itu sudah luar biasa. Dan jangan sampai kita menuntut, Tuhan, aku sudah percaya Engkau, aku sudah melayani Engkau, apa yang aku terima? Petrus tanya, aku sudah melayani Engkau, apa yang aku dapat? Seolah-olah Tuhan itu berkewajiban untuk membalas kebaikan. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa mampu melakukan sesuatu yang baik, ataupun mungkin mempersembahkan tubuh kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita kepada Tuhan, jangan minta balasan dari Tuhan, karena itu pun tidak sanggup membalas nyawa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tubuh saudara, waktu saudara yang sudah saudara punya dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, itu tidak cukup untuk membalas nyawanya Tuhan. Tidak cukup. Kalau kita minta balasan lagi dari Tuhan, balasan apa? Wong Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan tidak berkewajiban untuk membalas apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kecapean, kelelahan, ketika kita tidak menuntut, Allah itu tahu. Allah itu tahu. Dia tidak akan pernah menutup mata. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah ini buka kembali ayat-ayat supaya saudara merenungkan, sehingga kita tidak bersungut-sungut, kita tidak protes, kita hanya memikirkan diri sendiri. Aku harus ini, kenapa orang lain begitu, aku ini. Tidak pernah melihat sekeliling dan mengucap syukur. Haleluya.
kita mau datang merendahkan diri. Engkau yang maha mulia, Engkau yang luar biasa. Haleluya. Dan kalau Allah memberikan Yesus untuk menebus dosa saudara, membayar harga yang jatuh, kemuliaan Allah yang hilang, kemudian manusia sudah belepotan dan menjijikkan di hadapan Allah, Allah membayar harganya dengan nyawanya, supaya manusia yang menjijikkan tadi kembali pada kemuliaannya. Ini sungguh luar biasa. Haleluya. Mari setiap kali kita datang, beberapa minggu ini kita belajar mengenal Allah. Kalau umatku tidak mengenal Allah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekarang mari kita terbelalak. Allahmu itu seperti apa? Allahku seperti apa? Jangan dipermainkan, jangan diremehkan. Dan ketika kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memberikan waktu kita capek-capek, jangan kita lah aku orang oleh apa-apa, lah aku gak dihargai sama teman-teman, sama Tante Nari. Anak-anak muda ini berhari-hari mempersiapkan lagu, dekorasi dan lain sebagainya, ngatur sembako sampai pulang malam. Saudaraku, gak dapat apa-apa. Karena itu bagian kita untuk kita bisa berikan. Mungkin kelelahan, kecapean. Haleluya. Dan itu sudah pantas untuk kita berikan. Kita yang menjijikkan ini loh di hadapan Allah, kita memberikan sesuatu yang sekukuireng dengan pengorbanan Tuhan. Haleluya. Sebab itu hargai kehadiran Tuhan dalam dunia ini hanya untuk saudara dan saya, supaya kita selamat. Keselamatan itu harganya mahal. Haleluya. Jangan nuntut yang lain-lain, jangan banyak mengeluh. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, di penghujung acara di penghujung tahun ini, kita mau mengevaluasi, kita merenungkan, apa ya tahun ini yang sudah aku lakukan? Apakah sikapku, tindakanku, perkataanku benar di hadapan Allah? Seringkali kita memprotes Allah, memprotes situasi yang ada. Entah yang kita persalahkan itu siapa. Mungkin bisa kita tunjuk 1, 2, 3, gara-gara kamu kita bisa mempersalahkan mereka. Tapi sesungguhnya protes kita itu di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan ini, mari kita merendahkan diri. Ampuni aku Tuhan, hanya Engkau yang tertinggi. Engkau punya kuasa, Engkau tidak bisa dibantah. Engkau punya kehendak untuk melakukan apa saja terhadap saya. Haleluya. Kita cuma bisa mengucap syukur. Dan kalau sudah selesai waktunya, seperti Lazarus diangkat, ditaruh di pangkuan Bapak Abraham, ini ending kita. Ending kita. Jadi jangan sampai saudara sibuk-sibuk merayakan Natal, sibuk-sibuk untuk beribadah setiap kali, setia. Bahkan jam 5 mulai ibadah, jam 4 sudah datang, jam 7 ibadah, jam 6 sudah datang. Tapi kalau saudara tidak sadar kondisi kita, dan kita seringkali protes kepada Allah, kita tidak mempercayakan diri kita kepada Allah, gak ada gunanya. Haleluya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Akui Dia Allah yang tertinggi, Dia Allah yang bebas melakukan apa saja. Gak usah kita tanya, aku mau dijadikan apa, gak usah. Karena Dia bebas melakukan apa saja. Dan Tuhan tidak pernah berhutang terhadap siapapun, ya, karena semua ini miliknya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Haleluya. Dan kita sadar bahwa Tuhan tidak berkewajiban untuk membalas apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, karena semua ini milik Tuhan. Baik apa yang kita miliki di dunia ini ataupun seluruh
seluruh kehidupan kita ini milik Tuhan. Haleluya. Mari kita mengevaluasi bagaimana sikap kita selama tahun ini. Kita mau benahi untuk tahun depan kita makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita juga berjanji dengan kekuatan Roh Kudus tentunya ya. Kita berjanji dengan kekuatan Roh Kudus untuk tetap bersyukur, menjalani hari demi hari, entah itu suka, entah itu duka, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Haleluya. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama.